Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fajar Wahyu Wicaksana. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah teknologi, yaitu teknologi sistem perpipaan PDAM. Sistem perpipaan PDAM. Mari kita mengenal sistem perpipaan PDAM. Bagaimana proses perjalanan air bersih PDAM hingga sampai ke rumah kita? Tiap hari kita beraktivitas menggunakan air bersih, mulai dari mandi, menyuci, memasak, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bagaimana perjalanan panjang yang harus dilalui air bersih tersebut? Mulai dari sumber yang berada dari mata air, sungai, danau, dan gunung hingga sampai ke rumah kita. PDAM di Indonesia umumnya menggunakan instalasi pengelolaan air atau IPA. Secara fisika dan kimiawi, pada dasarnya pengelolaan air tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu intake building, water treatment, dan reservoir. Next. Adapun bagian WTP, water treatment, yaitu coagulation, flocculation, sedimentasi, filtrasi, definisifikasi. Next. Berikut ini adalah gambar proses flow diagram PFD pada sistem perpipaan PDAM. Next. Contoh studi kasus sistem perpipaan tersebut. Pembangunan sarana air bersih di wilayah pedesaan sering mengalami banyak kendala pasca konstruksi dan berkelanjutannya, sehingga satu kendala yang penting adalah kerusakan jaringan perpipaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan perencanaan atau tidak sesuai dengan perencanaan air bersih, dan juga kendala kemiskinan dalam keadaan dialami oleh sebagian besar masyarakat pedesaan. Kelompok masyarakat ini mempunyai keterbatasan dalam mengakses terhadap kebutuhan air bersih yang aman dan layak. Pengelolaan yang baik dan keterlibatan masyarakat menjadi pendorong keandalan sistem penyediaan air bersih, yang pada akhirnya kenaikan tingkat kepuasannya pada masyarakat. Pengelola yang baik harus didukung oleh kemampuan pengelolaan yang memadai dan mengoperasikan sistem penyediaan air bersih. Keterbatasan kemampuan pengelolaan dalam partisipasi dengan memilih teknologi penyediaan air bersih yang mulai mengoperasikan dengan biaya yang terjangkau. Next. Gambaran umum studi kasus desa Rantau Kalis. Rantau Kalis merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kalis, Kabupaten Kepulauan Hulu. Desa Rantau Kalis memiliki 3 dusun, yaitu Kalis Jaya, Lonsai, Panggang, dan Kapur. Jumlah penduduk desa Rantau Kalis berkisar 149 kakak dan sebanyak 590 jiwa. Mayoritas mata pencarian masyarakat desa tersebut adalah berladang dan berkebun, PNS, dan wira swasta. Kebutuhan air di desa Rantau Kalis berasal dari permukaan Sungai Bukit Bage. Dengan menggunakan jaringan perpipaan sistem gravitasi, air tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, MCK, tempat sekolah, dan tempat ibadah. Jumlah sarana air di desa Rantau Kalis hanya sarana berupa jaringan perpipaan sistem gravitasi, yaitu sekitar 81%. Cakupan dari seluruh desa sesuai dengan perencanaan yang dikelola oleh unit pengelolaan sarana UPS. Biaya operasi, pemeliharaan, dan tarif yang dibebani kepada pengguna kelompok air bersih bersekitar 6.600 per kakak per 3 bulan. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, keadaan pelayanan sistem penyediaan air bersih yang diindikasi oleh kualitas air dipengaruhi oleh pemilihan teknologi penyediaan air bersih. Teknologi yang dapat menghasilkan kualitas air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum. Keadaan sistem berdasarkan analisis. Dalam sistem kasus secara teknis berbeda dengan keadaan sistem menurut persepsi pelanggan. Keadaan sistem menurut persepsi pelanggan sejalan dengan tingkat
kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan bangunan fasilitas air bersih. Sarana peningkatan pelayanan sistem penyediaan air bersih perlu ditingkatkan terkait masalah manajemen pengelolaan air bersih yang berhubung dengan biaya operasional dan pemeliharaan tarif iuran per bulan dalam hitungan kubik dan beban baik desa Rantau Kalis maupun desa Sukamaju. Di sisi lain, keadaan beda pelanggan kelompok memakai air sudah dipasang per meter air di masing-masing rumah, tidak hanya meteran air keran umum atau KU. Next. Berikut video yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.